Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahman Sukrillah dari jurusan Sistem Komputer 1. Di sini saya akan mempresentasikan modul I yang sudah saya pilih tentang jembatan Wheatstone. Nah, adapun pengertian dari jembatan Wheatstone itu sendiri adalah susunan rangkaian listrik guna mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarannya, serta peran fungsinya adalah guna mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir galvanometer sama dengan 0, sebab potensial ujungnya sama besar sehingga bisa dirumuskan dengan perkalian silang. Nah, adapun tujuan percobaan dari jembatan Wheatstone ini adalah yang ke-1, dapat menjelaskan sifat rangkaian jembatan Wheatstone. Yang kedua, terampil menyusun rangkaian jembatan Wheatstone. Ketiga, mengukur hambatan dengan menggunakan metode jembatan Wheatstone. Yang keempat adalah mengukur jembatan dengan menggunakan metode voltmeter ataupun amperemeter. Dan yang kelima adalah dapat membandingkan hasil pengukuran hambatan menggunakan metode jembatan Wheatstone dengan menggunakan metode voltmeter ataupun dan amperemeter gitu. Nah, ada alat-alat yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah kita menyiapkan bangku jembatan Wheatstone. Bangku jembatan Wheatstone merupakan kawat nikelin homogen yang akan difungsikan sebagai hambatan. Terus yang kedua adalah power supply 0 sampai 15 volt 3 ampere. Power supply ini merupakan dua terminal keluaran. Terminal baru adalah terminal keluaran positif, terminal kuning adalah terminal keluaran negatif. Simbolnya seperti itu. Bangku hambatan 3 buah. Bangku hambatan digunakan untuk mengatur rentang hambatan antara 0 sampai 21 k ohm. Simbolnya seperti itu ya, seperti ini, atau seperti kotak baterai seperti ini. Nah, lanjut untuk galvanometer. Di sini adalah pada bagian galvanometer ini terdapat tombol penyetelan pengalian pengukuran galvanometer. Digunakan mode kali 1 gitu ya. Simbolnya adalah bulat G seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah DC ampere voltmeter atau voltmeter 2 buah. DC ampere voltmeter ini adalah alat ukur yang dapat difungsikan sebagai amperemeter pengukur arus maupun sebagai voltmeter pengukur tegangan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari alat ini bisa dilihat dari modul-modul sebelumnya, yaitu di modul A ya. Nah, jadi untuk selanjutnya adalah kabel penghubung, dan yang terakhir adalah kabel penghubung kontak K. Yaitu jadi besar suatu hambatan listrik R itu ya dapat dicari dengan cara merangkai hambatan tersebut secara seri dengan catu daya power supply. Kemudian mengukur beda potensial tegangan atau di antara kedua kaki hambatan tersebut menggunakan voltmeter secara paralel. Lalu dibagi dengan besar arus yang melalui hambatan diukur atau diukur menggunakan amperemeter secara seri. Semua praktis. Jadi pengukuran tegangan dan arus ini dilakukan dengan menyusun rangkaian yang terdiri dari kombinasi voltmeter dan amperemeter seperti gambar yang ditunjukkan pada gambar ke 1.1 dan gambar 1.2. Nah, jadi untuk gambar 1.1 ini adalah rangkaian bacaan pada amperemeter. Nah, pada amperemeter ini akan lebih dari nilai arus sebenarnya yang melalui R, karena amperemeter akan membaca nilai I2
akan membaca nilai I2 akan membaca nilai I1 yang dijumlahkan dengan I2 sehingga besar R yang diperoleh berdasarkan persamaan akan kurang dari hambatan yang sebenarnya. Nah, sedangkan untuk gambar 1.2, sedangkan ya, untuk gambar 1.2 ini pada bacaan voltmeter akan lebih besar tegangan di antara hambatan R. Kenapa? Karena voltmeter akan membaca tegangan di antara hambatan dan amperemeter, sehingga besar nilai R ini yang diperoleh berdasarkan persamaan akan lebih dari nilai hambatan yang sebenarnya. Terus untuk prinsip inti dari rangkaian Wheatstone, jembatan Wheatstone ini adalah membuat arus yang melalui galvanometer sama dengan 0. Maka pada gambar 1.3 ini, pada arus galvanometer sama dengan 0 akan diperoleh persamaan I3 sama dengan I4 dan I1 sama dengan I2, serta tegangan di antara kedua galvanometer adalah sama gitu. Maka I3 dikali RB sama dengan I1 dikali R1 dan I3 dikali RX sama dengan I1 dikali R2. Nah, dengan menghubungkan kedua persamaan tersebut, diadakan atau diperoleh persamaan, yaitu Rx sama dengan R2 per R1 dikali Rs. Lalu dalam praktek R1 dan R2 dapat merupakan sebuah kawat AB seperti di gambar 1.4, jembatan Wheatstone dengan kawat AB. Di dalam gambar tersebut, kawat AB adalah kawat nikelin homogen. Rx adalah hambatan yang besarnya tidak diketahui, sedangkan atau hambatan yang akan dicari harganya. RB adalah hambatan yang besarnya telah diketahui dengan mengatur posisi kontak K, maka dapat diusahakan agar galvanometer G itu menunjukkan skala 0. Sehingga arus yang melalui lintasan A, P, dan B sama dengan arus yang melalui lintasan A, K, dan ke B gitu. Sehingga akan berlaku hubungan Rx sama dengan RKB per RAK dikali RB sama dengan L2 per L1 dikali RB. Nah, baik, kita bisa lihat atau simak video tata cara atau mekanisme praktek tentang jembatan Wheatstone. Perlu dicatat, nilai hambatan yang dicari pada percobaan ini berupa Rx1 dan Rx2 dengan nilai Rb dan Rs diketahui. Kemudian L1 dan L2 didapatkan dari percobaan ini. Percobaan ini menggunakan dua buah hambatan Rx. Untuk prosedur praktikumnya, pertama-tama membuat rangkaian seperti yang ada di modul. Catu daya dihubungkan seri dengan sebuah hambatan yang dinamakan Rs. Kemudian outputnya diparalel dengan dua buah hambatan yang dinamakan Rb dan Rx. Kemudian outputnya dari masing-masing hambatan tersebut dihubungkan pada galvanometer dan diparalel dengan port yang ada pada papan jembatan Wheatstone.
Lalu kutub negatif dari catu daya dihubungkan dengan kabel probe. Setelah rangkaian sesuai, nyalakan catu daya, kemudian kabel probe dihubungkan dengan kawat tembaga yang ada pada papan jembatan Wheatstone. Setelah itu, amati jarum pada galvanometer. Kabel probe digeser-geser sehingga mendapatkan nilai 0 pada galvanometer. Setelah nilai 0 didapatkan, catat L1 dan L2 pada belangko percobaan. Kemudian, ulangi sebanyak 5 kali repetisi. Selanjutnya kita bisa peroleh lah contoh gitu ya. Ini merupakan tabel hasil praktek gitu ya. Tabel data modul I jembatan Wheatstone gitu. Kita setelah praktek mendapatkan nilai. Tegangan sumber adalah 8 volt, yang nilai ke-1 adalah 8 volt, kedua 6 volt, 4 volt, yang ketiga adalah 2 volt. Nah, untuk voltnya adalah, untuk V-nya adalah 6, 5, 3,5 dan 1,5, dan I-nya adalah 0,2, 0,5, 1 dan 2. Nah, penyelesaiannya seperti ini gitu ya. Nah, untuk mencari nilai Y-nya adalah tinggal kita salin seperti ini. Lalu untuk mencari nilai X, untuk nilai X dan Y, X kali Y dikalikan Y itu adalah V dan X itu adalah yang nilai I ini gitu, sehingga kita bisa kalikan. Terus untuk X2 yaitu nilai X ini yang 0,2, 0,5 di kuadratkan gitu ya. Lalu setelah dapat hasilnya, lalu kita sigmakan atau kita jumlahkan, maka diperolehlah hasil seperti ini. Lalu kita bisa masukkan ke dalam perumusan tentang least square ya itu. Jadi bisa masuk ke situ menggunakan itu, sehingga diperolehlah hasil min 2,46. Begitupun yang metode jembatan Wheatstone yang B, RB-nya adalah 600, 800, 1000, 1200, 1400. L2 80, 70, 40, 25, dan L1-nya adalah 20, 30, 60, 75, dan 90. Begitu, untuk mencari untuk mendapatkan nilai X adalah X sama dengan L1 dibagi L2. Jadi L1 20 dibagi 80, 30 dibagi 70, dan seterusnya. Lalu setelah mendapat hasilnya, kita sigmakan. Begitupun nilai X2, nilai X ini 0,25 dikuadratkan. Maka setelah ada hasilnya, maka di sigmakan lagi atau dijumlahkan. Nah, lalu diperoleh hasil perumusan lagi seperti ini menggunakan least square. Hasilnya adalah 76,7. Seperti itu. Itulah contoh gambaran dari praktek atau cara kerja atau mekanisme jembatan Wheatstone-nya. Nah, terima kasih ya. Saya Ripki dengan NIM 102200012 dari SK1. Mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian. Takutnya masih banyak kekurangan, karena kekurangan datangnya dari diri saya sendiri, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.